Dari ruang multimedia kan biasa nyanyi. Banyak kakak kelas sama teman-teman itu yang belum tak kenal. Lang rembulan. Kan nggak nengok tuh aku tuh Mas, nggak nengok ya, kan ya, nama aku Afi. Afi. Nggak ada rembulan. Nggak ada. Habis itu, sombong men kowe wong ngendi aku digituin. Dan D ketiga pas hari terakhir MPLS itu sampai aku mau di apa ya istilah Jawa dicegat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show Ruang Nada. Apa kabar kalian? Perkenalkan nama saya Bintang Kibriakan dan Saya Ahmad Afandi, saya di sini selaku host. Tema yang akan kita bahas adalah merintis. musisi. Oh iya, dengar-dengar ada musisi yang lagi hits dan viral nih dari Semarang, tepatnya dari Pringapus. Bener banget tuh Van, tapi sebelum mengundang musisi itu ke sini, kita punya salah satu cuplikan video nih yang akan teman-teman lihat. Ini dia. Nah pemirsa, pasti kalian semua udah gak sabar nih dan penasaran banget sama bintang tamunya. Bener banget tuh Van, aku juga udah gak sabar nih, langsung tanpa berlama-lama aja gak sih? Kita sambut bintang tamu kita, Mas Afi Firmawan. Selamat pagi Mas. Ya, selamat siang, selamat siang. Langsung duduk. Ya, silakan duduk Mas. Selamat siang Mas. Selamat siang juga Mas. Nah, sekarang kita ditemani bintang tamu yang sangat spesial, sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua para generasi muda. Tentunya bintang tamu yang bersama kita hari ini bukan sembarang bintang tamu loh ya, karena nanti juga akan ada cerita-cerita inspiratif yang bisa kalian ambil nantinya. Oke Mas, sebelum lanjut ke pembahasan, boleh dong perkenalan dulu biar teman-teman juga kenal lebih akrab gitu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afi Firmawan. Saya berasal dari kota Pringapus. Itu kota apa ya? Enggak apa-apa. Enggak apa ya? Ya. Dari kota ya. Deket juga Mas, aku Langasari Mas. Langasari? Iya. Nanti. Langasari ya deket Masjid Wahyu lah, itu deket Mucil iya. Mas. Langsung di. Langsung. Ayo. Boleh nih Mas diceritain perjalanan karirnya sebagai musisi? Oke, perjalanan aku sebagai musisi ya. Iya. Ini kan cerita awalnya ini biasanya campur-campur nggak Oh nggak apa-apa dong Mas, nggak ya? apa-apa. Kita Santai sini, aja, santai aja relax Mas. ya, ya, Relax, ya, relax. normal kan? Iya, relax. Sandiran Oh nggak apa-apa gini ya nggak apa-apa. boleh. Jadi gini, pertama kali perjalanan awal karirku sebagai musisi, aku pun nggak nganggap diriku sebagai musisi, tapi lebih ke orang luar yang ngeklaim bahwasannya artis ya, penyanyi ya. Tapi kan aku nggak kayak sumbar gitu, enggak. Pertama kali aku nyanyi itu ya emang dari kecil suka nyanyi. Udah bisa nyanyi itu. Iya. Bakat terpendam berarti ya Mas Iya, ya. terpendam. Tak duduk. Tak duduk. Punya darah seni ya. Iya. Terus habis itu pertama kali manggung itu sumpah demam panggung itu waktu acara Wasana Warsa atau Wasana Warsa. Wasana Warsa SMP itu 2019. Itu nyanyi. Iya, itu nyanyi. Dari guru seni budayaku dari SMPN 1 Pringapus itu ngundang aku toh. Itu emang angkatanku. Saya diundang dan itu banyak konflik. Ada temanku, ini cerita aja ya. Iya. Ada temanku yang dia lebih jago gitar, suaranya mungkin lebih bagus, tapi malah aku yang diundang. Dan itu nggak ada persiapan sama sekali. Itu hamil seminggu kan. Seminggu. Itu gladi bersih itu. Iya. Itu aku nyanyi 2 lagu. Dan si temanku tadi itu yang jago main gitar, terus jago nyanyi. Jadi gitaris iri. dia? Enggak iri. Oh, iri. Iya. Ada pro kontra. Ada pro kontranya juga ya Seakan-akan Mas? kok loh aku kan yang pinter. Kenapa aku nggak dipilih gitu ya, Kenapa Mas? kok malah
apik. Yang dipilih. Itu bicara di belakang gitu Mas. Langsung di depan, langsung di depan ngantian di depan. Di depan teman-temanku yang lain toh, baru diomongin ke aku. Itu terus aku mulai SMA tuh nggak mau nyanyi ya sebenarnya. Dan itu fun Gara-gara fact-nya, itu. iya gara-gara itu fun fact-nya waktu aku SMA itu kan udah nggak mau nyanyi. Sama mereka nanti ada yang nggak suka, nggak senang gitu toh. Bener-bener apa ya, cupu itu, cupu itu. Nggak Terus pede hasil gitu. waktu masa pengenalan lingkungan sekolah, akan dari SMP 1 Pringapus, terus SMA-nya di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Itu aku waktu MPLS itu kan siswa-siswi dipisah, yang siswa di ruang multimedia, yang siswi di ruang aula. Itu kan ada hostnya juga, kayak Mas Wandi juga sama Mas Bintang. Itu dikasih apa ya, kesempatan siapa yang pintar nyanyi, tangan kiri refleks. Refleks. Refleks langsung. Padahal itu belum ada yang kenal sama sekali. Terus saya disuruh maju. Dan selama 3 tahun itu, 3 tahun di SMA Sudirman Ambarawa, itu aku nggak dipanggil aku. Udah. Rembulan. Apa? Rembulan. Rembulan. Karena apa? Waktu aku perform nyanyi itu, Iya. waktu istirahat kan, Iya. istirahat itu disuruh nyanyi itu, aku nyanyi nih, yang itu mau nyanyi lagu Kartonyono Medho Janji dari Iya. Mas Denny Caknan. Iya bener banget. Tapi lebih ke kayak kan belum hafal waktu itu, kan Hafal. 2019 baru apa-apa kan lagunya. Iya. Aku nyanyi Rembulan. Dan Kalau Rembulan. Oh. Berarti dari situ Iya. kata-kata rembulan. Terus aku keluar dari ruang multimedia kan, udah selesai nyanyi. Banyak gak kalah sama teman-teman itu yang belum tak kenal. Lan Rembulan. Kan nggak nengok tuh aku tuh, Mas. Nggak Belum nengok nengok, tuh. ya, Kan iya, nama aku bener. Afi. Afi. Nggak ada Rembulan. Gak ada. Habis itu, sombong men kowe wong ngendi, aku digituin. Dan D ketiga pas hari terakhir MPLS itu sampai aku mau apa ya, istilah Jawa dicegat. Dicegat. Iya, mau dicegat meh dicecekin loh, Mas. Wah, mau dihadang, mau Iya, dihajar lah mau intinya. dihadang dihajar Iya. di gerbang. Karena mereka anggapnya first lookku kayak cakep maki. Diundang ora nyaut, Iya. nggak nengok gitu. Padahal kan ya emang aku nggak tahu kan. Iya. Terakhir akhirnya setiap ada guru perkenalan masuk ditanya siapa tadi yang jago nyanyi. Terus itu sempat disuruh muter di kelas 12 nggak salah, aku lupa. Nyanyi setiap kelas. Oh, setiap kelasnya disuruh itu Mas. Padahal barusan login ke SMA sudah. Baru masa MPLS toh. Itu sih. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu untuk Masnya itu melanjutkan masih sekolah atau gimana ya Mas? Oh, untuk saat ini aku masih duduk di bangku perkuliahan sambil kerja part time atau freelance. Kuliahnya di mana kalau boleh tahu Mas? Kalau mau tahu Iya, mau mau. di mana? Itu kuliahku di Institut Teknologi Bisnis Semarang. Singkatannya ITB Semarang. ITB Semarang. Harus ada Semarangnya, Oh, karena iya. kan kalau ITB itu artinya di Bandung. Oh, iya. Artinya di Bandung. Oh itu sama jualan juga ya Mas ya? Iya. Jadi aku kuliah itu ambil reguler pagi. Itu dari pagi sampai dari jam 8, kadang sampai jam 12. Belum nanti ada tambahan mata kuliah dari dosen-dosen dadaan juga. Itu kadang bisa sampai sore. Nah, padahal kerjaku itu masuknya sore. Mas. Lah itu cara membagi waktunya agar lebih efektif itu iya, gimana ya untuk Mas? ya? cara aku nge-manage waktunya itu kalau pagi kan aku kan kuliah, sorenya kan kerja. Tadi kan di situ kan aku bilang bahwasannya aku ketika kuliah ada mata kuliah tambahan kan otomatis kan molor. Kerjanya kan jadi nggak tepat waktu kan. Itu aku bilang sama ownerku atau konfirmasi dulu sama lawan situ. Itu kalau boleh tahu itu yang jualan itu untuk part time itu Mas itu jualan apa dan di mana ya Mas biar promosi Oh sekalian iya, juga gitu Mas. aku sendiri ya ini ya. Jualannya kan aku ikut orang. Oh ikut orang enggak? Ya niatnya kan part time tadi. Ya. Jadi di sela-sela waktu luangku kuliah, timbang di rumah kan kayak apa sih? Nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Terus alhasil gabut, ada loker itu diajak temanku. Akhirnya itu lokasinya ada di Ungaran Barat, depan Dinas Kesehatan, Jalan MT Haryono, Teh Kota. Mas lanjut ke pertanyaan ya Mas. Oh, iya. Itu yang dihadapi sebagai musisi itu apa ya Mas? Tantangannya gitu, apa sih, tantangan Mas? tersendiri gitu loh Mas. Tantangan tersendiri sebagai musisi ya. Itu kan dari
aku sendiri ya akan istilahnya barusan mekar Mas. Aku pun nggak expect karya aku bisa diterima masyarakat juga kan. Untuk tantanganku sendiri mungkin bukan tantangan ya, lebih ke before afternya sebelum aku jadi musisi. Itu beforenya dulu aku nggak ada yang kenal, bener-bener oh ya wes apip gitu dok, sekedar teman main gitu. Bahkan sebelum aku jadi musisi itu kan aku udah jualan es teh sambil kuliah. Belum jadi musisi itu ya udah orang beli es teh tuh ya udah cuman beli doang. Tapi kalau sekarang afternya lebih ke disapa, banyaknya apa? Mas Apip gitu. Lebih sering kan aku kan juga sering live TikTok. Live TikTok. Live TikTok juga. Semakin banyak yang kenal semenjak ada salah satu videoku ya. Iya. Ada nggak sih Mas musisi yang apa namanya jadi idolanya Mas Afif atau mungkin jadi motivasinya buat oh aku mau meneruskan ke bidang ini gitu? Oh musisi yang jadi idolaku, kalau aku kan lebih genrenya ke dangdut ya. Genreku ke dangdut itu aku lebih ke Mas Denny Caknan. Denny Caknan. Iya, Itu- kiblatku lebih ke Denny Caknan. Iya mas, iya aku juga apalagi yang single terbarunya itu yang Sigar. Sigar sama apa ya LDR, itu, LDR. Mas. Wah Iya benar. favorit banget itu pasti aku dengerin setiap mau tidur mesti mas. Itu dulu 2019 kan aku juga pernah MC dan jadi LO artisnya Denny Caknan. Pernah diundang jadi guest star dia sama Isuda. Rasanya gimana Mas? Itu Jadi MC gemetar, seorang wah. Denny Caknan, Itu idolanya kan itu fakta menariknya lagi pertama kali jadi MC. pertama kali. Pertama kali langsung Langsung MC acara event Gede gitu ya Mas ya. event tahunannya SMA aku. Grogi, nervous di panggung. Bahkan sempat ngeblank, nge-freeze juga omongannya. Karena kan itu acaranya kan ya dibilang formal ya enggak, semi formal lah. Dilihat banyak audiens, teman-teman itu benar-benar grogi. Masnya ada kesempatan nggak buat foto-foto bareng gitu mungkin atau gimana sama Mas Ada. Denny Caknan? diupload di IG. Ada foto-foto bareng, buat tapi pamer, udah iya. setiap tahun kan ganti HP. Filenya ke delete. Nah, Jadi nggak ada. dan untuk Mas Afif kan ini sebagai musisi ya Mas. Ini Iya. punya hobi selain musisi nggak sih Mas? Kayak misalnya main bola atau apa gitu? Oh ya, kalau hobiku lebih emang yang pertama kan emang jadi nyanyi ya, saya nyanyi. Yang kedua nih aku dulu pernah ngelatih dance, Dance. Dia sama juga ngedance. Bahkan di Lentur juga bang Mas ya? iya lantur, tapi sekarang udah enggak Mas. Udah beda umurnya. Oh, tapi Mas Afif kan dulu itu ya Mas ya, apa sih namanya? Itu nyanyi, Ya, terus bisa nyanyi itu pernah manggung atau gimana gitu Mas? untuk performnya lebih ke off airnya tuh off air acara yang baru kecil-kecilan. Oh itu Kayak tuh di event hajatan. awalnya itu cuma nyanyi-nyanyi biasa di TikTok, habis itu ya Sebelumnya malah belum di TikTok, cuman emang hobi nyanyi. Terus aku record biasa gitu toh, upload seneng karaokean itu. Kok banyak yang apresiasi katanya bagus, suaranya enak. Terus kan ada kepercayaan diri sendiri kan di situ kan. Kok oh ya wes, akhirnya coba beli device buat yang lebih super lagi lah dari segi perekamannya, baru buat konten gitu. Oke Mas, ini jangan kemana-mana dulu ya guys ya, karena kita akan kembali setelah iklan yang satu ini. Wah, sore-sore ini enaknya apa ya? Kok kayak nasi kurang? Jujur ya? Gih mas, ini kok kayak nasi kurang mas, ini mas. Wah. Aku ngerti mas, iki lho mas, kopi. Aku kurang kopi lho mas. Wah, gih mas. Tak sobi gimana nih mas? Mungkin mau tenang monggo. Oh mas, ini kopi sangi putih mas nih. Oh, niki kopi saking anu mas. Ini lho mas, lho. Kopi KKN, kopi Desa Yanyono mas. Kampung Yanyono niki.
Iya. Lagu pertamaku ya, karya pertama. Sebelumnya kan orang cerita ya mas. Iya. Banyak, yang aku karyanya banyak, tapi yang tak riliskan, tak jadikan lagu terus lagu pertama itu Sedandang Wonorejo. Sedandang Wonorejo. Wonorejo. Itu artinya apa ya mas? Sedandang Wonorejo ini sekalian di sini ya, Oh iya, biar dong. teman-teman pada tahu. Sedandang itu artinya itu desa, Desa. desa di Lemairan, Lemah Ireng. Kecamatan Bayu. Desa Wonorejo gitu. Kalau desa Wonorejo tersendiri Lemairan. di desaku, Oh. makanya di Pringabos, Pringabos. Banyak yang salah paham mas. Sedandang Wonorejo itu tahun itu dandang, Dandang, bener-bener banget. tahun itu dandang, dandang Wonorejo kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya kan banyak. Kalau aku klarifikasi satu persatu kan juga capek. Nah terus isi lagunya itu apa sih mas? Isi lagu Sedandang Wonorejo itu? Isi lagu Sedandang Wonorejo. Iya. Isi lagu Sedandang Wonorejo itu mencerminkan dua insan ya, Dua dua insan. orang. Iya. Cowok-cowok loh. Oh, Cowok-cowok. sepasang kekasih ya. Sepasang Yes. kekasih. Yang kandas karena ibunya masing-masing. Itu lagunya dari pengalaman pribadi apa memang masnya murni pure mengarang? Kalau untuk inspirasi lagunya Iya. itu ada bagian dari kisah saya itu pas bagian part terakhir. Kalau lebih kisah itu lebih ke temanku juga readersku juga dari tim itu tukang kendang. Tukang kendang. Itu kan punya mantan orang Sedandang sana lumayan akhirnya kandas karena ada suatu konflik orang kedua lah. Oh, orang ketiga. Itu berarti. sebelum putus, sebelum ketahuan itu banyak sifat yang berubah. Kayak egonya itu lebih tinggi, sering apa? Bahasa Jawanya nesu-nesu. Iya, Gila. Mas udah pernah ngalamin berarti Mas ya? Untuk aku sendiri, Iya. Iya juga. Tapi Iya kan lebih juga tak ya. sisipin yang sedikit. Oh iya. Nah, iya. Lebih tak khususkan buat temen aku. Iya. Boleh sebut namanya enggak? Boleh. Boleh silahkan Yang mas. cowok Mas Rizky, yang cewek jangan. Yang cewek Iya, jangan. jangan, iya. Menyayat hati banget ya kalau tentang percintaan itu Mas. Pol. Oh. Nah, kalau untuk lagu yang Mas tuh kalau nyanyi itu solo atau punya teman atau band Band gitu, gitu. gitu Mas? Untuk singleku, karyaku tuh solo. Oh solo. Lebih ke Solo. karena kan dari segi aku ngaransemen, mixing, mastering juga lagu itu kan aku sendiri dibantu sama studio salah satu studio musik di Ambarawa itu benar-benar full digital semuanya. Jadi nggak ada alat musik yang benar-benar visual kayak gitar, kendang gitu itu enggak. Tapi untuk aku kadang kalau perform di acara hajatan atau di acara desa atau di acara manapun itu aku ngandelin band itu juga. Karena tanpa mereka aku Itu juga bandnya itu teman-teman tongkrongan Mas sendiri gitu Iya. Mas? Oh teman-teman teman-teman rumah berarti? teman-teman biasa. Oh teman-teman biasa yang nggak ngapa-ngapain terus nyanyi Punya gitu. angan-angan kayak gini Oh. juga. Itu 2018. Yang angan-angan bisa. Nama bandnya apa mas? Untuk nama bandnya tuh sedikit nyeleneh ya. Iya. Kembang Kempis. Loh kok unik banget mas namanya? Kenapa nggak Rata-rata kan bandnya itu namanya keren-keren berbau beret-beretan. Kenapa memilih kembang kempis? kembang gitu, Mas? kempis itu bener-bener Karena nganu mas. Dulu ini kan memang kita kan nggak ada niatan jadi bener-bener musisi dan punya grup band. Emang sering gitaran dan seringnya gitu. Terus ada salah satu temanku hari ini nggak ikut. Itu yang punya ide. Masa tongkrongan orang sendiri nggak ada namanya gitu. Oh iya. Akhirnya pertamanya tuh namanya bukan kembang kempis, Apa? kembang kencelos. Kembang kencelos. Enggak paham artinya. Terus akhirnya kembang kempis. Ya udah akhirnya kembang kempis. Jadi itu kenapa kita ambil judul kembang kempis supaya beda dari yang lain? Kan ada kayak mungkin bisa kayak Afif Production, Iya, benar, benar. Musisi. Iya. MUA. tapi lebih ke biar ada sesuatu yang different atau yang beda dari yang lain. Itu sih. Nah kalau boleh tahu nama anggota bandnya siapa aja sih mas? Anggota band itu totalnya ada kurang lebih kan ada 10. 10 orang. Ada 10 tapi yang ikut hadir itu cuma ada 5. 5.
Itu yang pertama ada Mas Rizky sebagai drummer, terus ada Mas Malik sebagai tukang kendang, ada Mas Dana juga Mas Fira sebagai gitaris. Oh, itu sudah berada di posisi masing-masing ya Mas ya? Iya, udah ada posisinya masing-masing. Lah untuk membuat apa namanya? Membuat instrumen itu ada udah mudeng sendiri-sendiri apa barengan gitu Mas, buat lagu barengan atau buat nadanya juga barengan? Oh, untuk tadi kan aku udah bahas kan kalau waktu proses rekamannya emang aku sendiri. Aku ini tak pasrahin sama studio nih. Habis itu untuk pembuatan lagu ini itu idenya aku sendiri, kunci dari chord lagu tersebut aku sendiri. Jadi teman-teman nggak ada keterlibatan buat, cuman keterlibatannya dari segi ide. Oh, berarti itu kalau buat apa nada semuanya itu pure dari Masnya sendiri Iya, ya? dari aku sendiri. Dari tadi udah ngomong panjang lebar, ini boleh diminum loh Oh, Mas, boleh, ini, Mas. kita minum, Boleh, kita boleh. Ya boleh Mas, minum Mas. Jadi Kita aku nggak juga terlalu minum ya, tekan saya juga. juga minum. Ketemunya teh lagi ya. Jalannya teh ketemunya teh lagi. Iya. Lanjut apa nih? Masnya itu kalau misalnya dalam membuat lagu ya kan, itu kan pasti kan kayak susah banget, harus ini nada musiknya seperti apa, menyesuaikan juga range vokal Masnya seperti apa. Itu kendalanya apa sih Mas kalau buat lagu sih, kalau saya boleh tahu? Kendalanya kalau aku ya, kan setiap musisi itu kan kalau buat lagu beda-beda. Ada yang ditulis dulu, Bener ada banget. tulis tangan, Ada terus yang baru tulis tangan. cari. Karena ada nih, Ada. baru cari kuncinya itu gimana, enaknya itu gimana. Kalau aku lebih kadang spontan. Aku bisa membuat lagu itu ketika lagi sendiri, kalaupun istilahnya galau. Galau ya. Tapi galau bukan karena percintaan doang. Iya. Mungkin Iya, dari bisa. kecapean, terus kesepian juga. Iya. Itu sih kendalanya itu kadang kesulitan mencari inspirasi. Bener-bener harus di ruang yang tenang. Yang hampa gitu ya. Aku waktu sama temen-temen nggak bisa, nggak bisa ngarang, tapi habis itu kayak kurang, nggak oke itu. Oh, temennya nggak ada yang kayak ngasih masukan untuk apa? Banyak. Oh, banyak. Aku tipikal orang yang kalau bukan aku sendiri belum mantap. Saran dari teman-teman saya tampung, tapi kalau nggak aku sendiri kurang. Oke. Oke, kita jeda dulu ya permisa buat yang masih kepo. Jangan kemana-mana dulu ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Lagi di talk show Ruang Nada. Kita kembali lagi ya guys. Pasti masih penasaran kan gimana kelanjutannya? Simak terus ya. Jangan kemana-mana. Mas, itu Masnya denger-denger itu buat lagu baru ya Mas ya? Kalau nggak salah itu judulnya Ungaran ya? Lah, lagu Ungaran itu bercerita tentang apa sih Mas? Boleh di-spill dikit? Dikit apa banyak? Oh, banyak. Boleh dikit, boleh. Iya, boleh. Banyak, Mas. Ini karya aku yang kedua, Ya. yang virusnya lebih booming daripada yang sedandang. Pertama lagu buat Ungaran ini pure dari desaku sendiri. Desaku sendiri ya. Istilahnya hampir sama yang sedandang kisahnya. Dua ego manusia yang tidak pernah mau mengalah. Tapi kalau aku lebih yaitu tadi sing siji nasional, sing siji rasa satu.
Oh, berarti apa Ungaran itu singkatan soalnya kan Iya, singkatan. Lebih ke Ungaran itu bukan cuma Ungaran doang. Artinya tuh ungkapan rasa kelara. wah Ungaran. Mantanku juga orang Ungaran, makanya tak kasih. oh Ungaran. Berarti ada sejarahnya ya Mas Iya, ya? ada sejarahnya. Terus susah nggak sih Mas buat lagu Ungaran ini? apa Kalau untuk laguku yang kedua ini dibanding yang Sedandang, pembuatannya lebih susah yang ini. Bisa yang ini. Itu fakta menariknya yang Sedandang itu aku buat cuma 1 hari doang. yang sedandang? Iya, yang Sedandang itu Sedandang flashback Sedandang dulu ya. Yang Sedandang itu aku buat 2022. Rilisnya 2023 itu cuma video lirik. 2024 baru rilis MV-nya. Oh, Jadi itu. ini. Jadi lebih rumit yang Ungaran. Lebih rumit yang Ungaran ini. Iya, karena kan pribadi, inspirasinya dari saya sendiri. Tapi kalau secara apa namanya tadi isinya juga hampir sama. Terus kalau musiknya mungkin apakah ada yang atau mungkin ada hal baru yang di lagu Ungaran ini yang mungkin di lagu Sedandang Ular Rajanya nggak ada? Oke, untuk proyekku yang karya kedua ini, besok tuh aku mau recordnya tuh bukan di studio yang satunya. Bukan karena jelek atau gimana, tapi lebih pengen explore. Besok aku mau ke studionya di Jogja. Di Jogja. Dan juga Baba Bandku. Kan aku belajar dari karyaku yang sebelumnya kan nggak ada keterlibatan dari teman-teman juga. Itu full digital, jadi dari kendang, gitar, dan lain-lain itu semua pakai komputer. Jadi untuk lagu kedua ini besok ada sesuatu yang beda. Nah, gimana sih perasaan Masnya setelah tahu, oh laguku bisa viral loh sampai FYP? Untuk lagu yang mana nih? Lagu yang Ungaran tadi. Yang Ungaran. Ya. Yang Ungaran itu bisa FYP karena itu yang pertama kali aku buat draft. Ya. Buat draft, tahu draft kan? Tahu, Jadi belum aku upload, cuma aku simpen, bisa aku edit di situ, kepencet posting. Kalau draft kan itu udah ditulis caption juga kan, itu aku klik posting dan aku nggak tahu tak sambil jualan ya, tak sambil jualan itu bener-bener notif itu banyak yang muncul. Jadi emang buat, emang tak edit, emang aku yang rekam, emang aku yang edit sendiri liriknya, tapi belum ada niatan untuk ngepost, posting belum ada. Tapi ternyata waktu aku ngeklik draft itu aku posting. Oh, untuk pembuatan video itu Masnya yang handle sendiri atau gimana Mas ya? Untuk pembuatan video klip yang Sedandang ya. Yang sedandang. Nah, karena yang kemarin belum tak rilis. Nah. Terus Sedandang itu ada keterlibatan beberapa teman musik. Salah satunya ada yang dari SMK Pengawas. Oh, kalau untuk project baru nih Mas, itu ada nggak Mas? Ada kayak pengen buat project baru nih kayak selain yang Ungaran sama Sedandang baru gitu Mas? Project barunya ada, tapi biasa lebih condong ke film. Jadi kayak short movie gitu. Short movie. Untuk cadangan beberapa lagu udah ada. Ya versi demonya udah banyak, tapi kan aku bilang Motivasi. juga sesuatu yang kayak biasanya. Apa ada nih motivasi dari Mas Afif buat para generasi Buat muda, teman-teman buat yang- teman-teman semua yang nonton juga, terutama para agensi, supaya tidak takut untuk berkarya dan mau menggali terus potensi apa yang ada di diri kita. Untuk dari aku sendiri ya, Iya. belajar dari perjalananku selama beberapa tahun sampai saat ini bisa karya bisa diterima oleh orang-orang, itu motivasi dari aku jangan takut bermimpi dan jangan takut kayak aku punya bakat nih, biasa terus. Kan banyak ini anak-anak muda khususnya di Indonesia juga kan, mereka tuh yang ngasih tuh banyak yang mau menyuarakan bakatnya mereka, mau eksplor bakatnya mereka, tapi mereka bingung, tidak ada wadah dan tidak ada mungkin dari lingkup sekitar tuh nggak ada yang support. Jadi kalau aku jangan fokus ke kekurangannya sih, jangan fokus ke kekurangan, lebih ke apa yang ada di dalam diri mereka masing-masing itu harus dikembangkan. Soft skillnya juga. Soft skill. Iya. Setiap orang kan pasti kan ada bakatnya. Ada Itu bakatnya. pasti setiap orang. Bakat terpendam. Ada, iya, bakat terpendam. Cuman kan mungkin kalau bakat terpendam itu emang belum muncul ya. Iya. Tapi kita gali. Kita kali. Kayak aku dulu ya, cuman angan-angan aku pengen ini panggung gue, pengen ini punya karya bisa didengerin orang. Ya semua emang dari angan-angan.
Dulu emang inspirasinya belum ada Mas Denny Canang juga kan. Angan-angannya gitu sih. Tapi habis itu Kak, aku nek orang ini aku raiso. Jadi aku kalau nggak action gini aku nggak bakal bisa. Akhirnya saya keluar dari zona nyaman. Alhamdulillah bertemu sama teman-teman yang senada juga, sefrekuensi, sehobi. Alhamdulillah. Tapi di istilahnya nanti ada yang loh, ya tapi kan lingkup kan orang ono sing nyupport aku. Jangan fokus ke situ. Dulu aku juga gak. Tapi sering berjalan waktu digali dulu potensinya kita. Kalau kita udah oke, semua orang bakal oke juga. Berarti Pentingnya memantaskan diri dulu lah. oh, Dalam apapun itu, bukan cuma dari hobi doang loh. Apapun itu. Supaya bisa diterima. Terus apa namanya, kalau misalnya ada hate komen yang mungkin komen-komen yang negatif-negatif, Mas Afif nanggepinnya gimana? Banyak. Bahkan kan itu belum seberapa ya daripada artis-artis yang udah high value-nya kan. Itu aku banyak kok komen di TikTok. Lebih ke TikTok komenannya banyak. Banyak ngehujat itu lebih tepatnya katanya lagunya Rapena. Dari segi judulnya ya ora oke. Kata barang bahkan sedang itu ada pro kontranya loh. Pro kontranya apa? Kan gue jeneng sedang tapi ranis. Itu cuma nama. Desanya tak bawa namanya. Jadi pro kontra itu. Jadi untuk menanggapi hate comment aku tak ya wis lah dibiarin aja. Lebih banyak yang positif. ya. Terima kasih sekarang. Terima kasih Mas Afif sudah menyempatkan datang di acara talk show kita kali ini. Iya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kan nih. Dan sebelum kita menutup acara talk show kita pada pagi hari ini, kita akan dihibur dengan penampilan spesial dari band Kembang Kempis. Mari kita saksikan penampilan ini bersama. Nah.